Salam sehat sejahtera, Bapak dan Ibu yang kami hormati dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Sungguh senang sekali Nasker bisa kembali hadir menemani Bapak dan Ibu dalam obrolan hangat seputar kesejahteraan harian kita demi hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan pengalaman sebagian dari Bapak dan Ibu, atau mungkin dialami oleh orang-orang terkasih di sekitar kita, yaitu mengenai hilangnya nafsu makan pada usia lanjut. Ini adalah kondisi yang cukup umum terjadi, namun penting untuk kita pahami dengan baik, karena nafsu makan yang menurun bisa berdampak signifikan pada kesehatan dan kualitas hidup kita di usia senja. Kita akan mengupas tuntas mengapa hal ini bisa terjadi, dan yang terpenting, apa saja solusi atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, baik untuk diri sendiri maupun untuk merawat orang tua atau anggota keluarga kita yang lansia. Bapak dan Ibu, makan bukan hanya sekadar mengisi perut. Makan adalah sumber energi, sumber nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita untuk berfungsi optimal. Di usia berapapun, termasuk di usia lanjut, tubuh kita memerlukan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Nutrisi yang baik membantu menjaga kekuatan otot, menjaga kepadatan tulang, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga fungsi organ-organ vital, dan juga memengaruhi suasana hati serta kejernihan pikiran. Jadi, ketika nafsu makan menurun, asupan, nutrisi pun ikut berkurang, dan ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Penurunan nafsu makan pada lansia bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan penurunan berat badan yang tidak sehat, kekurangan gizi atau malnutrisi, kelemahan, mudah lelah, sistem kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit, penyembuhan luka yang lambat, bahkan dapat memperburuk kondisi penyakit kronis yang mungkin sudah ada. Oleh karena itu, memahami penyebabnya dan mengetahui cara mengatasinya menjadi sangat krusial. Kita akan membahas ini langkah demi langkah, dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, layaknya sedang berbincang santai. Mari kita mulai perjalanan, kita memahami lebih dalam tentang nafsu makan di usia senja ini. Kita akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian agar lebih terstruktur. Pertama, kita akan sedikit mengulang mengapa nafsu makan dan asupan gizi yang baik itu begitu penting di usia kita saat ini. Kemudian, kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu menggali berbagai penyebab yang mungkin mendasari hilangnya nafsu makan pada lansia. Setelah kita memahami akar permasalahannya, barulah kita akan membahas berbagai solusi atau cara konkret yang bisa kita terapkan. Jadi, siapkan diri Bapak dan Ibu untuk menyimak dengan saksama. Mungkin ada beberapa poin yang relevan dengan kondisi yang sedang Bapak atau Ibu alami, atau mungkin ada ide-ide baru yang bisa dicoba. Ingat, setiap individu itu unik, dan apa yang berhasil untuk satu orang mungkin memerlukan sedikit penyesuaian untuk orang lain. Namun, dengan pengetahuan yang tepat, kita memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi tantangan ini. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk memahami lebih dalam mengapa asupan gizi yang baik di usia senja itu sangat penting. Tetaplah bersama Nasker, Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan. Sebelum kita menyelami penyebab dan solusi hilangnya nafsu makan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk benar-benar menghargai betapa pentingnya asupan gizi yang cukup dan seimbang di usia senja. Mungkin sebagian dari kita berpikir, di usia seperti ini, makan tidak perlu sebanyak dulu. Memang benar, kebutuhan kalori kita mungkin sedikit berkurang dibandingkan saat kita masih sangat aktif di usia muda. Namun, kebutuhan tubuh akan vitamin, mineral, protein, dan nutrisi penting lainnya justru tetap tinggi, bahkan kadang lebih tinggi karena kemampuan penyerapan nutrisi tubuh kita bisa menurun seiring bertambahnya usia. Asupan gizi yang baik di usia lanjut adalah fondasi utama untuk menjaga kualitas hidup. Pertama dan terutama, nutrisi yang cukup memberikan energi yang kita butuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanpa energi yang memadai, kita menjadi mudah lelah, sulit bergerak, dan akhirnya aktivitas kita menjadi terbatas. Padahal, tetap aktif sesuai dengan kemampuan sangat penting untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Nutrisi yang baik memastikan kita memiliki bahan bakar yang cukup untuk bergerak, berpikir, dan berinteraksi.
Kedua, nutrisi yang seimbang berperan vital dalam menjaga kekuatan otot dan tulang. Seiring bertambahnya usia, kita rentan mengalami kehilangan massa otot, sarkopenia, dan penurunan kepadatan tulang, osteoporosis. Protein yang cukup dari makanan sangat penting untuk menjaga dan memperbaiki jaringan otot. Kalsium dan vitamin D, yang juga didapat dari makanan dan paparan sinar, matahari yang cukup krusial untuk kesehatan tulang. Ketika asupan nutrisi ini kurang, risiko jatuh, patah tulang, dan kelemahan fisik meningkat. Bapak dan Ibu tentu ingin tetap kuat dan mandiri, bukan? Nah, nutrisi yang baik adalah salah satu kuncinya. Ketiga, sistem kekebalan tubuh kita juga sangat bergantung pada asupan nutrisi yang baik. Vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan mineral seperti zinc, semuanya memainkan peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh agar mampu melawan infeksi dan penyakit. Di usia senja, sistem kekebalan tubuh cenderung melemah. Dengan asupan gizi yang optimal, kita membantu tentara dalam tubuh kita untuk tetap kuat dan siap siaga menghadapi berbagai kuman penyakit. Ini berarti kita tidak mudah sakit, dan jika sakit pun, proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Keempat, nutrisi juga memengaruhi fungsi kognitif atau kemampuan berpikir kita. Otak membutuhkan energi dan nutrisi khusus, seperti asam lemak omega-3, vitamin B kompleks, dan antioksidan untuk berfungsi dengan baik. Kekurangan nutrisi tertentu bisa berdampak pada memori, konsentrasi, dan suasana hati. Menjaga otak tetap terlatih dengan asupan gizi yang tepat adalah investasi penting untuk menjaga ketajaman pikiran di usia senja. Kelima, dan ini juga sangat penting, asupan gizi yang baik membantu pengelolaan penyakit kronis. Banyak lansia memiliki satu atau lebih kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah pencernaan. Diet yang tepat, sesuai dengan anjuran dokter dan ahli gizi, dapat membantu mengontrol gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Misalnya, diet rendah garam untuk tekanan darah tinggi, atau diet seimbang dengan kontrol gula untuk diabetes. Tanpa asupan gizi yang memadai, pengelolaan penyakit ini bisa menjadi lebih sulit. Terakhir, makan adalah salah satu kenikmatan hidup, dan seringkali menjadi momen penting untuk bersosialisasi. Hilangnya nafsu makan tidak hanya mengurangi asupan fisik, tetapi juga dapat mengurangi interaksi sosial jika seseorang jadi enggan makan bersama keluarga atau teman. Menjaga nafsu makan dan kenikmatan makan adalah bagian dari menjaga kualitas hidup dan kebahagiaan di usia senja. Jadi, Bapak dan Ibu jelas sekali bahwa nafsu makan dan asupan gizi yang baik di usia lanjut bukanlah hal sepele. Ini adalah pondasi untuk kesehatan fisik yang kuat, pikiran yang jernih, daya tahan tubuh yang baik, dan kualitas hidup yang optimal secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah hilangnya nafsu makan, kita perlu serius, mencari tahu penyebabnya dan menemukan solusinya. Dengan memahami pentingnya ini, mari kita sekarang beralih ke bagian selanjutnya, di mana kita akan mulai menggali lebih dalam mengenai berbagai penyebab yang mungkin berkontribusi terhadap hilangnya nafsu makan pada lansia. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam upaya kita untuk mengatasinya. Tetaplah bersama Naskar, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita tiba di bagian yang sangat krusial, yaitu memahami apa saja yang bisa menjadi penyebab hilangnya nafsu makan pada usia senja. Mengapa ini penting? Karena solusi yang efektif hanya bisa ditemukan jika kita mengetahui akar permasalahannya. Penyebab hilangnya nafsu makan pada lansia seringkali kompleks, bisa berasal dari satu faktor tunggal, atau bahkan kombinasi dari beberapa faktor sekaligus. Mari kita bedah satu persatu dengan teliti. Penyebab pertama yang sering kita temui adalah perubahan fisiologis alami yang terjadi seiring proses penuaan. Tubuh kita mengalami banyak perubahan seiring bertambahnya usia, dan beberapa di antaranya bisa memengaruhi nafsu makan. Misalnya, indera perasa dan penciuman bisa menurun. Makanan yang dulunya terasa lezat dan menggugah selera, mungkin kini terasa hambar atau kurang menarik. Jumlah kuncup pengecap di lidah berkurang, dan kemampuan mendeteksi aroma juga bisa menurun.
Akibatnya, kenikmatan makan berkurang drastis. Proses pencernaan juga melambat. Makanan mungkin menetap lebih lama di lambung, membuat kita merasa kenyang, lebih cepat, atau merasa tidak nyaman di perut setelah makan. Selain itu, produksi air liur bisa berkurang, menyebabkan mulut kering yang membuat menelan makanan menjadi sulit atau tidak nyaman. Kemudian, ada penyebab kedua yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Masalah gigi berlubang, gusi yang sakit, gigi palsu yang tidak pas atau melukai, atau kesulitan mengunyah bisa membuat proses makan menjadi menyakitkan dan sulit. Tentu saja, jika setiap kali makan terasa sakit atau tidak nyaman, seseorang akan cenderung menghindari makan atau makan dalam jumlah yang sangat sedikit. Kesehatan gigi dan mulut yang buruk juga bisa memengaruhi rasa makanan. Selain itu, penyebab ketiga yang juga penting adalah kondisi medis atau penyakit kronis yang diderita. Berbagai penyakit kronis yang umum terjadi pada lansia, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, kanker, infeksi kronis, atau bahkan kondisi seperti stroke dan demensia, bisa secara langsung atau tidak langsung memengaruhi nafsu makan. Penyakit itu sendiri bisa menyebabkan peradangan di dalam tubuh yang menekan nafsu makan. Gejala penyakit seperti nyeri, mual, sembelit, atau diare juga bisa membuat seseorang enggan makan. Penyakit yang memengaruhi fungsi otak, seperti demensia, bisa menyebabkan lupa makan, kesulitan mengenali rasa lapar, atau kesulitan makan karena masalah koordinasi. Penyebab keempat yang tidak kalah penting adalah pengaruh obat-obatan. Bapak dan Ibu mungkin mengonsumsi beberapa jenis obat setiap hari untuk mengelola kondisi kesehatan. Banyak obat-obatan, baik yang diresepkan dokter maupun yang dijual bebas, memiliki efek samping yang dapat memengaruhi nafsu makan. Beberapa obat bisa menyebabkan mual, perubahan rasa di mulut, misalnya rasa pahit atau logam, mulut kering, atau memengaruhi cara tubuh mencerna dan menyerap nutrisi. Penting untuk selalu mendiskusikan efek samping obat dengan dokter, karena mungkin ada alternatif atau cara untuk mengurangi efek samping tersebut. Selanjutnya, penyebab kelima berkaitan dengan faktor psikologis dan emosional. Kondisi seperti depresi, kecemasan, kesepian, dan kesedihan bisa sangat memengaruhi nafsu makan. Kehilangan pasangan, teman, atau anggota keluarga, serta perubahan besar dalam hidup seperti pensiun atau pindah rumah, bisa memicu stres dan kesedihan yang berujung pada hilangnya minat pada banyak hal, termasuk makan. Depresi pada lansia seringkali tidak menunjukkan gejala yang sama persis dengan depresi pada usia muda. Salah satu gejalanya bisa berupa kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati, termasuk makan. Rasa kesepian, terutama bagi yang hidup sendiri, juga bisa membuat makan terasa hambar dan tidak berarti, sehingga enggan makan. Penyebab keenam adalah faktor lingkungan dan sosial. Seseorang yang makan sendirian setiap hari mungkin merasa kurang termotivasi untuk menyiapkan makanan yang bervariasi atau makan dalam jumlah yang cukup. Kurangnya interaksi sosial saat makan bisa mengurangi kenikmatan proses makan itu sendiri. Kesulitan dalam menyiapkan makanan, misalnya karena kelemahan fisik, keterbatasan gerak, atau kesulitan mengakses bahan makanan, transportasi, keuangan, juga bisa menjadi penghalang. Lingkungan tempat makan yang tidak nyaman, bising, atau tidak bersih juga bisa mengurangi nafsu makan. Penyebab ketujuh adalah masalah terkait pencernaan. Selain perlambatan pencernaan alami, lansia juga rentan mengalami kondisi seperti GERD, penyakit asam lambung, sembelit kronis, atau masalah penyerapan nutrisi. Gejala seperti rasa terbakar di dada, kembung, nyeri perut, atau rasa begah yang berkepanjangan bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman untuk makan. Sembelit yang parah juga bisa menyebabkan rasa begah dan menekan nafsu makan. Penyebab kedelapan bisa jadi berkaitan dengan perubahan metabolisme tubuh. Seiring bertambahnya usia, beberapa hormon yang mengatur nafsu makan dan rasa kenyang bisa mengalami perubahan. Tubuh mungkin memberikan sinyal kenyang lebih awal atau sinyal lapar yang kurang kuat dibandingkan saat muda. Terakhir,
Penyebab kesembilan adalah gaya hidup yang kurang aktif. Kurangnya aktivitas fisik dapat menurunkan kebutuhan energi tubuh, yang secara alami bisa mengurangi nafsu makan. Jika seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya duduk atau berbaring, tubuh tidak membakar banyak kalori, sehingga sinyal lapar pun melemah. Memahami berbagai kemungkinan penyebab ini sangatlah penting. Ketika bapak atau ibu menghadapi masalah, hilangnya nafsu makan, coba renungkan, apakah ada di antara penyebab-penyebab ini yang mungkin sedang dialami? Apakah ada perubahan dalam kesehatan, pengobatan, suasana hati, atau rutinitas harian? Mencatat gejala atau perubahan yang terjadi bisa sangat membantu saat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita membedah berbagai kemungkinan penyebabnya, mungkin muncul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ada banyak cara dan strategi yang bisa kita coba untuk mengatasi masalah ini. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas berbagai solusi dan cara praktis yang bisa diterapkan. Tetap semangat dan mari kita lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita mengupas tuntas berbagai kemungkinan penyebab hilangnya nafsu makan di usia senja, kini saatnya kita beralih ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu mengenai solusi dan cara-cara praktis yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Penting untuk diingat bahwa solusi terbaik seringkali tergantung pada penyebab yang mendasari. Oleh karena itu, memahami penyebab seperti yang sudah kita bahas tadi adalah langkah pertama yang sangat penting. Namun, ada beberapa strategi umum yang bisa sangat membantu. Mari kita bahas satu persatu. Cara pertama yang bisa kita pertimbangkan adalah penyesuaian pola makan dan jenis makanan. Jika nafsu makan hanya sedikit menurun atau terasa cepat kenyang, cobalah untuk mengubah pola makan menjadi lebih sering dengan porsi yang lebih kecil. Daripada 3 kali makan besar, mungkin lebih baik makan 5 atau 6 kali dalam porsi kecil sepanjang hari. Ini bisa membantu memastikan asupan kalori dan nutrisi tetap cukup tanpa membuat perut terasa terlalu penuh atau begah sekaligus. Jadi, biasakan menyediakan camilan sehat di antara waktu makan utama. Selanjutnya, cara kedua yang tak kalah penting adalah memilih makanan yang padat nutrisi. Artinya, dalam porsi kecil pun, makanan tersebut menyediakan banyak vitamin, mineral, protein, dan kalori yang dibutuhkan tubuh. Contohnya, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berlemak, seperti salmon, telur, susu atau produk susu yang diperkaya, dan daging tanpa lemak. Hindari makanan atau minuman yang kosong kalori, yaitu yang tinggi gula atau lemak jenuh tapi rendah nutrisi penting. Fokus pada kualitas nutrisi dalam setiap suapan. Cara ketiga yang patut dicoba adalah menambah cita rasa dan daya tarik visual pada makanan. Karena indera perasa dan penciuman bisa menurun, cobalah menggunakan bumbu dan rempah alami yang lebih kuat seperti jahe, bawang putih, kunyit, ketumbar, atau herbal seperti parsley dan basil. Lemon atau jeruk nipis juga bisa menambah kesegaran. Hindari terlalu banyak garam atau gula tambahan jika Bapak Ibu memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan pembatasan. Buat makanan terlihat menarik di piring dengan warna-warna cerah dari sayuran dan buah-buahan. Penyajian yang menarik bisa menggugah selera makan. Kemudian, cara keempat berkaitan dengan lingkungan saat makan. Usahakan untuk tidak makan sendirian jika memungkinkan. Makan bersama keluarga atau teman bisa membuat suasana lebih menyenangkan dan merangsang nafsu makan melalui interaksi sosial. Jika Bapak Ibu tinggal sendiri, pertimbangkan untuk bergabung dalam kegiatan makan bersama di komunitas atau panti sosial jika ada. Ciptakan suasana makan yang nyaman di rumah, pastikan pencahayaan cukup, hindari gangguan seperti televisi yang terlalu keras, dan putarlah musik lembut jika suka. Cara kelima adalah memastikan kesehatan mulut dan gigi terawat dengan baik. Rutin. Memeriksakan gigi ke dokter gigi, membersihkan gigi palsu dengan benar, dan mengatasi masalah seperti sariawan atau gusi bengkak sangat penting. Jika mengunyah sulit, cobalah mengonsumsi makanan yang lebih lunak atau dihaluskan, seperti sup kental, bubur, puding, yogurt, atau makanan yang dihaluskan seperti pure kentang atau labu. Selanjutnya, cara keenam adalah meninjau kembali obat-obatan yang dikonsumsi. Jika Bapak Ibu menduga hilangnya nafsu makan disebabkan oleh efek samping obat,
Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat sendiri. Segera konsultasikan hal ini dengan dokter yang meresepkan. Dokter mungkin dapat menyesuaikan dosis, mengganti obat dengan jenis lain yang memiliki efek samping lebih sedikit terhadap nafsu makan, atau memberikan saran lain untuk mengelola efek samping tersebut. Komunikasi terbuka dengan dokter sangat penting dalam hal ini. Cara ketujuh adalah mengelola kondisi medis yang mendasari. Jika hilangnya nafsu makan disebabkan oleh penyakit kronis, mengelola penyakit tersebut dengan baik sesuai anjuran dokter adalah kunci. Misalnya, mengendalikan gula darah pada diabetes, mengelola gejala GERD, atau mengatasi sembelit kronis. Ketika kondisi medis utama terkontrol, gejala lain termasuk hilangnya nafsu makan, seringkali akan membaik dengan sendirinya. Kemudian, cara kedelapan adalah mengatasi masalah psikologis dan emosional. Jika hilangnya nafsu makan diduga terkait dengan depresi, kecemasan, atau kesepian, penting untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan konselor atau psikolog dapat sangat membantu. Bergabung dalam kegiatan sosial, komunitas, atau memiliki hobi baru juga bisa membantu mengatasi kesepian dan meningkatkan suasana hati, yang pada gilirannya bisa memengaruhi nafsu makan. Dukungan dari keluarga dan teman sangat berperan penting di sini. Cara kesembilan adalah meningkatkan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan. Bahkan olahraga ringan seperti berjalan kaki santai di sekitar rumah atau melakukan peregangan lembut dapat membantu merangsang metabolisme dan meningkatkan nafsu makan secara alami. Namun, hindari berolahraga terlalu berat sesaat sebelum waktu makan, karena justru bisa menekan nafsu makan pada beberapa orang. Cara ke-10 adalah memastikan kecukupan cairan. Kadang-kadang, dehidrasi ringan bisa membuat kita merasa tidak enak badan dan mengurangi nafsu makan. Pastikan Bapak Ibu minum cukup air sepanjang hari. Namun, hindari minum terlalu banyak tepat sebelum atau selama makan, karena bisa membuat perut cepat penuh dan mengurangi asupan makanan padat. Cara ke-11, jika asupan nutrisi dari makanan biasa tetap sulit dipenuhi, meskipun berbagai cara sudah dicoba, dokter atau ahli gizi mungkin akan merekomendasikan suplemen, gizi cair atau bubuk yang dirancang khusus untuk lansia. Suplemen ini bisa memberikan kalori, protein, vitamin, dan mineral tambahan dalam bentuk yang mudah dikonsumsi. Namun, penggunaan suplemen harus di bawah pengawasan dan rekomendasi profesional, ya Bapak dan Ibu. Suplemen seharusnya melengkapi, bukan menggantikan makanan utuh. Cara ke-12 adalah melibatkan keluarga dan perawat, jika ada. Anggota keluarga dapat membantu dengan berbagai cara, seperti berbelanja bahan makanan, menyiapkan makanan, mengingatkan waktu makan, menemani saat makan, atau sekadar memberikan dorongan positif dan perhatian. Perawat yang terlatih juga memiliki pengalaman dalam menangani masalah nafsu makan pada lansia dan dapat menerapkan strategi yang efektif. Cara ke-13 adalah bersikap sabar dan tidak menyerah. Mengatasi hilangnya nafsu makan mungkin memerlukan waktu dan percobaan untuk menemukan apa yang paling berhasil. Jangan memaksakan diri untuk makan dalam jumlah besar jika tidak mampu. Fokus pada peningkatan bertahap. Setiap tambahan suapan makanan yang bernutrisi adalah langkah positif. Cara ke-14 adalah mencatat asupan makanan harian. Mencatat apa saja yang dimakan dan dalam jumlah berapa dapat membantu Bapak Ibu atau perawat melacak asupan nutrisi dan mengidentifikasi pola atau masalah tertentu. Catatan ini juga sangat berguna saat berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Cara ke-15, dan ini penting, adalah menjadikan waktu makan sebagai pengalaman yang menyenangkan. Cobalah variasi makanan, eksplorasi resep baru, sesuai dengan kondisi kesehatan. Dan jangan takut mencoba rasa atau tekstur yang berbeda. Anggap waktu makan sebagai momen untuk merawat diri sendiri dan menikmati kelezatan makanan. Cara ke-16, perhatikan suhu makanan. Beberapa lansia mungkin lebih menyukai makanan yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Eksperimen untuk menemukan suhu yang paling nyaman. Cara ke-17, pastikan makanan mudah dijangkau dan disiapkan. Jika Bapak Ibu kesulitan bergerak, pastikan makanan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Memiliki makanan ringan atau camilan sehat yang siap saji bisa sangat membantu. Memang ada banyak sekali cara yang bisa dicoba. Kuncinya adalah identifikasi penyebabnya,
Kemudian pilih cara atau kombinasi cara yang paling sesuai dengan kondisi dan preferensi Bapak Ibu. Jangan ragu untuk mencoba berbagai pendekatan dan amati perkembangannya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas kapan saatnya Bapak dan Ibu harus mencari bantuan profesional karena ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kondisi hilangnya nafsu makan memerlukan perhatian medis segera. Tetaplah bersama Naskar, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas betapa pentingnya nafsu makan yang baik di usia senja, berbagai penyebab yang mungkin mendasarinya, serta banyak sekali cara dan solusi yang bisa kita coba di rumah. Namun, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu kapan saatnya kita harus mencari bantuan dari tenaga kesehatan profesional, seperti dokter atau ahli gizi. Meskipun hilangnya nafsu makan bisa menjadi bagian dari proses penuaan atau respon terhadap stres sementara, ada beberapa tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Mencari bantuan profesional pada waktu yang tepat bisa mencegah masalah yang lebih serius dan memastikan Bapak Ibu mendapatkan penanganan yang paling tepat. Saat pertama kali Bapak dan Ibu harus mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter adalah jika hilangnya nafsu makan ini terjadi secara tiba-tiba dan drastis, atau berlangsung terus-menerus selama lebih dari 1 atau 2 minggu, tanpa adanya perbaikan yang jelas meskipun sudah mencoba beberapa penyesuaian di rumah. Perubahan mendadak pada pola makan atau nafsu makan selalu membutuhkan evaluasi medis. Kedua, jika hilangnya nafsu makan disertai dengan penurunan berat badan yang signifikan dan tidak diinginkan. Penurunan berat badan yang cepat pada lansia tanpa sebab yang jelas bisa menjadi tanda adanya kondisi medis yang serius, seperti infeksi, peradangan kronis, atau bahkan keganasan yang perlu segera diselidiki. Angka yang perlu diperhatikan adalah penurunan berat badan lebih dari 5% dalam 6 bulan terakhir, atau penurunan yang terlihat jelas bahkan tanpa penimbangan berat badan. Ketiga, jika hilangnya nafsu makan disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan, misalnya mual atau muntah yang sering, nyeri perut, kesulitan menelan, disfagia, perubahan kebiasaan buang air besar atau kecil, demam yang tidak jelas penyebabnya, kelemahan yang parah, atau munculnya benjolan atau luka yang tidak kunjung sembuh. Gejala-gejala ini bisa menunjukkan adanya masalah kesehatan yang memerlukan diagnosis dan penanganan medis. Keempat, jika Bapak atau Ibu memiliki penyakit kronis yang sudah ada, seperti diabetes, penyakit jantung, atau penyakit ginjal, dan hilangnya nafsu makan ini tampaknya memperburuk kondisi tersebut, atau membuat pengelolaan penyakit menjadi lebih sulit. Perubahan nafsu makan bisa memengaruhi kadar gula darah, tekanan darah, atau fungsi organ lainnya, sehingga perlu dievaluasi oleh dokter yang menangani penyakit kronis tersebut. Kelima, jika Bapak atau Ibu menduga bahwa hilangnya nafsu makan ini adalah efek samping dari obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Seperti yang sudah kita bahas, banyak obat memang memiliki efek samping ini. Namun, hanya dokter yang berwenang untuk mengevaluasi apakah obat tersebut memang penyebabnya, dan apakah dosisnya perlu disesuaikan atau obatnya perlu diganti. Jangan pernah mengambil keputusan ini sendiri. Keenam, jika hilangnya nafsu makan, disertai dengan perubahan suasana hati yang drastis atau gejala depresi dan kecemasan yang signifikan. Meskipun kita bisa mencoba beberapa strategi mandiri untuk meningkatkan suasana hati, jika gejala depresi sangat mengganggu dan memengaruhi fungsi sehari-hari, termasuk makan, bantuan dari profesional kesehatan mental atau dokter sangat diperlukan. Depresi adalah kondisi medis yang dapat diobati. Ketujuh, jika Bapak atau Ibu mengalami kesulitan dalam mempersiapkan makanan atau mengakses makanan bergizi karena keterbatasan fisik, masalah keuangan, atau kesulitan transportasi. Dalam kasus ini, berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan di puskesmas setempat dapat membuka akses ke layanan sosial atau sumber daya komunitas yang mungkin bisa membantu. Intinya, Bapak dan Ibu, jika ada keraguan atau kekhawatiran mengenai hilangnya nafsu makan yang Bapak atau Ibu alami atau dialami oleh orang terkasih, jangan ragu untuk mencari pendapat medis. Dokter dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari penyebabnya, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Dokter juga dapat memberikan diagnosis yang akurat dan merencanakan penanganan yang paling sesuai, yang mungkin melibatkan perubahan diet, penyesuaian obat, pengobatan untuk kondisi medis yang mendasari,
atau rujukan ke ahli gizi, psikolog, atau terapis fisik jika diperlukan. Ahli gizi terdaftar, dietitian, memiliki pengetahuan mendalam tentang nutrisi dan dapat membantu merancang rencana makan yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Bapak Ibu dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang ada. Mereka dapat memberikan saran praktis tentang jenis makanan, porsi, dan cara memasak yang bisa membantu meningkatkan nafsu makan dan memastikan asupan nutrisi yang cukup. Jadi, Bapak dan Ibu, dengarkan tubuh Anda. Jika ada sinyal yang terasa tidak biasa atau mengkhawatirkan terkait nafsu makan dan berat badan, anggap itu sebagai panggilan untuk mencari nasihat profesional. Lebih baik mencegah atau mengatasi masalah sejak dini daripada menunda hingga kondisinya menjadi lebih sulit ditangani. Dengan mengetahui kapan harus mencari bantuan, Bapak dan Ibu mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan di usia senja. Ini adalah bagian penting dari merawat diri sendiri atau merawat orang terkasih. Sekarang, setelah kita membahas pentingnya nafsu makan, penyebabnya yang beragam, solusi yang bisa dicoba, dan kapan harus mencari bantuan profesional, kita akan menuju bagian penutup untuk merangkum semua yang telah kita pelajari dan memberikan pesan penutup yang hangat. Tetaplah bersama Nascare sampai akhir video ini. Ya, Bapak dan Ibu yang kami kasihi, kita telah sampai di penghujung obrolan hangat kita hari ini mengenai topik hilangnya nafsu makan pada lansia. Semoga penjelasan yang panjang lebar ini tidak membuat Bapak dan Ibu bosan, justru memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bekal yang bermanfaat. Mari kita ingat kembali poin-poin kunci yang telah kita bahas. Pertama, kita menegaskan kembali bahwa nafsu makan yang baik dan asupan gizi yang cukup di usia senja adalah pondasi utama untuk menjaga kekuatan fisik, kejernihan pikiran, daya tahan tubuh, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jangan pernah meremehkan pentingnya nutrisi yang baik di usia kita saat ini. Kedua, kita memahami bahwa hilangnya nafsu makan pada lansia bukanlah hal yang sepele dan penyebabnya bisa sangat beragam. Mulai dari perubahan alami pada tubuh seiring, penuaan, masalah gigi dan mulut, penyakit kronis, efek samping obat, faktor psikologis seperti depresi atau kesepian, hingga faktor lingkungan dan sosial. Seringkali, ini adalah kombinasi dari beberapa faktor sekaligus. Identifikasi penyebab adalah langkah awal yang penting untuk menemukan solusi yang tepat. Ketiga, kita telah menjelajahi berbagai solusi dan cara yang bisa kita coba. Ada penyesuaian pada pola makan dan jenis makanan, seperti makan porsi kecil lebih sering dan memilih makanan padat nutrisi. Ada cara untuk meningkatkan pengalaman makan, seperti menambah cita rasa, membuat makanan menarik secara visual, dan menciptakan suasana makan yang nyaman, termasuk makan bersama jika memungkinkan. Penting juga untuk memastikan kesehatan gigi dan mulut terawat. Meninjau obat-obatan dengan dokter, mengelola kondisi medis yang mendasari, dan mencari dukungan untuk kesehatan mental juga merupakan langkah krusial. Jangan lupa manfaat dari tetap aktif secara fisik dan memastikan kecukupan cairan. Jika perlu, diskusikan dengan profesional mengenai suplemen gizi. Melibatkan keluarga dan perawat, serta bersikap sabar dan konsisten, juga sangat membantu. Keempat, dan ini adalah pesan penting yang kami ulangi, jangan ragu atau menunda untuk mencari bantuan profesional jika Bapak dan Ibu mengalami penurunan nafsu makan yang drastis, penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya, atau gejala lain yang mengkhawatirkan. Dokter dan ahli gizi ada untuk membantu, memberikan diagnosis yang tepat, dan merancang penanganan yang terbaik untuk kondisi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu menghadapi perubahan dalam hidup, termasuk perubahan pada tubuh dan selera makan, adalah bagian dari perjalanan usia. Yang terpenting adalah kita tidak menghadapinya sendirian, dan kita memiliki pengetahuan serta sumber daya untuk mengelola perubahan tersebut demi menjaga kualitas hidup yang optimal. Untuk para perawat, anak, atau anggota keluarga yang merawat, lansia terkasih yang mengalami hilangnya nafsu makan, ingatlah bahwa kesabaran, pengertian, dan dukungan yang penuh kasih adalah kekuatan yang sangat besar. Dorongan positif, bantuan dalam menyiapkan makanan, dan menemani saat makan
bisa membuat perbedaan yang signifikan. Nascare berharap obrolan kita kali ini memberikan pencerahan dan semangat baru bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa bahwa merawat diri sendiri, termasuk memastikan asupan nutrisi yang baik, adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh dan kehidupan yang telah diberikan. Setiap langkah kecil menuju perbaikan nafsu makan adalah kemenangan yang patut disyukuri. Jika Bapak dan Ibu merasa terbantu dengan video ini, mohon berikan like sebagai dukungan untuk Nascare. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagi, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kami akan berusaha menjawab atau menjadikannya inspirasi untuk topik-topik selanjutnya. Dan jika Bapak dan Ibu belum berlangganan channel Nascare, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap kali kami berbagi informasi bermanfaat lainnya seputar kesejahteraan lansia. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Bapak dan Ibu yang berharga. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan nafsu makan yang baik untuk menikmati setiap hidangan. Sampai jumpa kembali dalam video Nascare berikutnya. Salam sehat selalu,